Hari ini kita akan bahas tentang problem solving. Rasanya problem solving tidak pas kalau nggak ada decision making, gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit di sini tentang decision making. Nah, sebelum kita ngobrol jauh tentang problem solving, saya pengen sharing kalau problem solving itu memiliki peranan tertentu di bagian otak kita. Ya, cuman kita nggak akan bahas bagian-bagian otaknya gitu ya. Tapi pengen kasih tahu kalau di cognitive system atau sistem otak kita tuh proses besar. Ini berlaku dari anak-anak sampai lansia ya. Jadi ada input, processing, dan output. Ya. Nah di input ini, ketika kita mendengar, melihat, memahami, mengobservasi, atau melihat sebab akibat dari sebuah peristiwa, itu semuanya masuk ke dalam input. Ya, jadi informasi yang kita lihat, kita dengar, kita masukkan ke dalam satu tempat. Nah, tempat itu yang kita namakan sebagai processing. Jadi ibaratnya ada bahan masuk, bahan itu diolah, hasil olahannya itu yang disebut dengan output. Nah, output ini yang kita sebut dengan decision making. Sebuah penyelesaian masalah tidak akan selesai atau tidak akan berhasil kalau tidak melalui 3 proses ini. Jadi harus ada input, processing, output. Ada satu bagian saja yang tidak maksimal, pasti ada kendalanya. Contoh, udah dijelasin berkali-kali tapi nggak ngerti-ngerti. Waduh, jangan-jangan orang ini bermasalah dengan masalah input karena udah dikasih tahu, dijelasin, dimengerti. Nah, dia udah ngerti cara menyelesaikan masalahnya, problem solvingnya ada di proses processing. Tapi proses processing ini kalau misalnya hanya sekedar tahu caranya tapi nggak berani ngambil keputusan, maka dia berkendala di proses output gitu. Nah, oleh karena itu problem solving sendiri kita bagi menjadi empat step, empat tips lah. 4 tips yaitu mengenali permasalahan, ya. Proses yang pertama adalah mengenali permasalahan. Yang kedua adalah menentukan masalah yang signifikan. Jadi ada satu masalah, terus ada sumber masalah yang signifikan dan tidak signifikan. Nah, kita harus cari tahu masalah yang signifikan itu apa. Yang ketiga adalah mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Yang keempat adalah mencari sumber penyebab masalah itu sendiri. Kalau saya boleh ibaratkan itu seperti pohon, ya. Contoh di sini, oke. Kalau di sini kita lihat contoh, ada satu daun yang tulisannya problem A. Problem A kita harus tarik, kira-kira problem A itu muncul dari ranting yang mana ya? Gitu. Oke, kita tarik satu ranting. Oh, berarti ada di sumber problem A1. Nah, setelah problem A1, kita tarik mundur lagi, kira-kira yang menyebabkan problem A1 itu apa ya? Oh, dari problem A1.1. Nanti dari sumber problem A1.1, kita tarik mundur lagi, kira-kira ada sebabnya nggak? Ada beberapa permasalahan yang multi sebab. Jadi ada sebab 1, 2, 3, dan 4 yang seperti saya bintangkan ini. Ya. Nah, ini kita adalah cari tahu akar masalahnya dulu. Nah, setelah cari akar masalah, baru kita melakukan cost and benefit analysis. Ya, nah ini selanjutnya ada di decision making. Ya, jadi dia nyambung solving dan decision making. Hanya problem solvingnya aja itu adalah kemampuan kita mencari akar masalah, sumber masalah yang signifikan, dan proses cost dan benefit analysis. Jadi kira-kira kalau saya ngambil keputusan A, positifnya apa, negatifnya apa. Kalau saya ngambil keputusan B, positifnya apa dan negatifnya apa. Nah, seringkali seseorang itu sebenarnya tahu masalahnya apa, sumbernya apa, mesti gimana. Justru yang masalah adalah saya nggak berani ngambil keputusan gitu. Takut kalau ini kan begini. Kita tahu sekali bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, kebanyakan orang yang tidak berani mengambil keputusan adalah takut untuk menerima konsekuensi negatif itu sendiri. Ya. Nah, jadi decision making ini kita bagi lagi menjadi 4, yaitu ada problem focus dan solution focus. Nah, ini teori yang sangat-sangat umum sekali, sangat terkenal sekali bahwa kemampuan mengambil keputusan atau menganalisa masalah atau mengambil langkah baru, itu tuh ada sebagian orang yang fokus pada masalahnya aja, ada sebagian orang yang fokus pada solusi. Ya gue udah tahu nih masalahnya A, tapi solusinya apa? Nah itu adalah solution focus. Tapi ada yang orang yang bergumul dengan masalah aja, jadi yang dibahas, iya tapi gue begini, begitu. Nah itu namanya problem focus. Ya, jadi kita tahu bahwa yang lebih efektif otomatis solution focus. Karena kalau kita
terlalu banyak menganalisa, justru ya nggak maju-maju di situ-situ aja. Ya, yang kedua adalah mengetahui kriteria penyelesaian masalah. Artinya saya ini sukses atau berhasil menyelesaikan masalah ini kalau apa? Nah, kita mesti tahu. Jangan kita selesain tapi nggak tahu tolak ukurnya apa. Nah, ini ujung-ujungnya adalah ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi ngerjain, capek, exhausted, marah-marah, emosional, tapi nggak tahu yang dinamakan berhasil. Ya, lalu tentukan beberapa solusi yang bisa kita ambil. Lalu analisa kira-kira yang sudah saya ambil ini sudah yang terbaik belum? Nah, biasanya lakukan analisa cost and benefit ini biasanya sebagai upaya untuk improvisasi diri. Jadi kepada personal growth kita sendiri. Gitu. Baik, saya rasa cukup sekian